Barreskrim Polri periksa 8 saksi dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang. Polres Pandeglang gagalkan penyelundupan 25 ton pupuk bersubsidi. Profesor Hermawan Sulistyo gelar orasi kebudayaan dengan judul The Death of the Intellectuals. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 25 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Pandeglang, Polda Banten menggagalkan penyelundupan 25 ton pupuk bersubsidi. 4 tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Penyelundupan pupuk bersubsidi sebanyak 10 ton pupuk urea dan Ponska 15 ton berhasil digagalkan Polres Pandeglang, Polda Banten. Pupuk bersubsidi ini rencananya akan dibawa keluar kota menggunakan 2 truk. 4 pelaku penyelundupan adalah AH warga Pandeglang yang berprofesi sebagai petani, JI warga Pandeglang seorang buruh harian, serta HJ dan JP wira swastawan asal Pandeglang. Dalam konferensi pers Senin 24 Juli 2023, Satreskrim Polres Pandeglang juga menetapkan 4 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ini bermula dari adanya informasi masyarakat ya, adanya keresahan dari masyarakat khususnya para kelompok tani yang dimana mereka selama ini mengalami kesusahan ya untuk mencari pupuk. Berdasarkan informasi tersebut kita melakukan pendalaman dan kita lakukan investigasi ke lapangan. Alhamdulillah kemarin pada hari Jumat ya, tanggal 21 Juli 2023 pukul 11 malam kita berhasil mengamankan beberapa orang pelaku. Untuk saat ini kita sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan 4 orang masih DPO. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, pengiriman ini sudah sebanyak 3 kali, 38 ton itu sudah dikirim ke luar Kabupaten Pandeglang, tepatnya ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kemarin pada hari Jumat kita mengagalkan pengiriman yang 25 ton. Ya. Adapun untuk langkah ke depan kita sudah berkoordinasi sesuai dengan harapan daripada kelompok tani di mana agar pupuk ini dapat segera dimanfaatkan karena sudah mulai musim hujan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Mungkin untuk langkah ke depan barang bukti tersebut akan kita salurkan kepada kelompok tani. Akibat perbuatannya para pelaku dijerat pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tim Humas Polres Pandeglang, Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ibtu Dasep, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim Polres Pandeglang untuk membahas lebih lanjut terkait kasus penyelundupan pupuk bersubsidi. Selamat sore, Pak Dasep. Selamat sore, Mbak. Ya, terkait dengan penyelundupan pupuk bersubsidi di wilayah Pandeglang, seperti apa kronologis hingga kasus ini bisa terungkap? Baik, Mbak. Terima kasih. Pada Jumat, tanggal 21 Juli, sekitar jam 9 malam, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan muat
pupuk diduga bersubsidi di wilayah Kecamatan Sukaresmi. Atas informasi tersebut dan memang ada informasi juga sebelumnya tentang kelangkaan pupuk, kami kemudian melakukan banyak penyelidikan. Kemudian kami buntuti ketika kendaraan itu sudah membawa pupuk berjalan, dan sekitar 6 kilometer kemudian setelah berjalan kami hentikan, dan ternyata di dalamnya membawa 10 ton pupuk bersubsidi. Kemudian kami tanya, milik siapa ini? Ternyata itu milik AH, salah satu pemilik kios pupuk bersubsidi. Sehingga atas informasi pengemudi itu kami kemudian mencari AH di rumahnya. Dan pada saat kami datang ke rumahnya, ternyata ada juga satu truk yang memuat 10 ton pupuk lain yang sedang ditutupi terpal dan siap berangkat. Dan ada juga 5 ton pupuk lain yang memang belum dinaikkan ke dalam truk. Kemudian kami berhasil mengamankan AH pada saat itu dan membawa barang bukti beserta para pelaku ke Polres Pandeglang. Demikian, Pak. Ya, Pak Dasep, bagaimana cara pelaku mendapatkan pupuk bersubsidi ini? Baik, Pak. Pupuk bersubsidi ini didapat dari hasil mereka koordinasi dengan sesama pemilik kios resmi. Jadi AH ini sebagai pelaku, dia adalah salah satu pemilik kios resmi. Kemudian berkoordinasi dia dengan teman-teman lain, sama-sama pemilik kios resmi di wilayah kecamatan lain. Di Kecamatan Muncul, Mandalawangi, Kecamatan Sindang Resmi, dan Kecamatan Patia. Kemudian dia menjanjikan menawar pupuk untuk membeli pupuk dengan harga di atas head, memberikan keuntungan, sehingga tertarik, sehingga kios-kios resmi menjual kepada dia AH. AH kemudian mengirimkannya kepada DPO atas nama US. Para pemilik kios resmi ini mendapatkan pupuk dari distributor, hasil dari permohonan DO ke distributor, dan distributor tentu saja dari produsen didapat berdasar SK Bupati Pandeglang tentang penetapan pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Pandeglang. Ya, mendengar dari keterangan Anda tadi, apakah pihak pemilik kios juga turut diperiksa polisi dalam hal ini? Pemilik kios ini justru yang dijadikan tersangkanya adalah pemilik kios tersebut, Pak. Baik. Nah, jika tidak digunakan untuk para petani di Pandeglang, 25 ton pupuk bersubsidi ini rencananya akan dijual ke daerah mana? Rencana akan dijual ke daerah Blora, Jawa Tengah, dan daerah Garut, Jawa Barat. Ya, Pak Dasep, berapa nilai total dari 25 ton pupuk bersubsidi ini? 25 ton pupuk bersubsidi ini, mereka menjual per karungnya yang seharusnya urea headnya 112, kemudian mereka jual menjadi 140.000, sehingga mereka mendapat keuntungan sekitar 37.500. Ya, ini per apa, Pak? Pupuk ini dijual? Itu untuk per karung. Per karung. Kali Baik. 25 ton. 4. Per karung itu 50 kilo. Satu karung 50 kilo. 50 kilo dikali 25 ton. Ya. Dikali 25.000 kilo. Ya, apakah para tersangka ini yang juga adalah pemilik kios sebelumnya sudah pernah melakukan tindak kejahatan seperti ini? Dari hasil keterangan mereka bahwa mereka sebelumnya juga telah melakukan 3 kali pengiriman, 2 kali ke Garut dan 1 kali ke Blora, Pak. Nah, kemudian ancaman hukuman atau pasal apa yang menjerat para tersangka ini, Pak Dasep? Untuk saat ini mereka dijerat dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan,
dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Ya, baik. Terakhir, imbauan seperti apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat karena ini terkait dengan kepentingan para petani, dengan kebutuhan mereka akan pupuk? Baik, Pak, kita himbau kepada masyarakat bahwa polisi ini terbagi dua, polisi sebagai fungsi maupun polisi sebagai profesi. Polisi sebagai profesi ini adalah kami yang jumlahnya sangat terbatas, apalah daya kalau tanpa bantuan dari masyarakat, sehingga jika ada pelanggaran dan lain sebagainya segera dilaporkan kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti semua pelanggaran-pelanggaran tersebut dari hasil informasi mereka. Laporkan setiap kejadian tindak pidana sekecil apapun, jangan takut dan jangan sungkan. Kami terbuka 1x24 jam. Baik, terima kasih Ibtu Dasep, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim Polres Pandeglang sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Sore Mbak, salam presisi. Baik pemirsa, masih dari Pandeglang, Banten. Polres Pandeglang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus uang palsu miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Pandeglang mengamankan 5 tersangka. Siapa sangka tumpukan uang 100 ribuan ini adalah uang palsu. Tidak hanya dalam bentuk mata uang rupiah, kasus uang palsu yang diungkap Polres Pandeglang juga ada yang dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan euro. Uang palsu ini diperlihatkan kepada media dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansyah. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Pandeglang menetapkan 5 tersangka. Modus yang dilakukan para tersangka adalah mengedarkan uang palsu dan menjaminkan uang palsu untuk ditukar dengan uang rupiah polimer. Jadi perlu kami sampaikan di sini, pada hari Minggu, pada tanggal 16 Juli 2023, kita pukul 2.00 WIB untuk tempat kejadian perkara diamankan di Kampung Kadu-Gadung, Desa Sindang Lala, Kecamatan Pabeanan, Kabupaten Pandeglang, yakni rumah tersangka A. Ada LJ, AA, ini LJ orang beralamat Serang Selatan, AA beralamat di Pandeglang, GA beralamat di Indramayu, SD beralamat di Subang, dan AR beralamat di Indramayu. Di depan rekan-rekan ada pecahan uang 100.000. Ini diduga palsu. Mirip. Kata Bu Irna mirip sekali. Jadi ini senilai 300 juta. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti diantaranya uang palsu senilai 300 juta rupiah, 900 lembar dolar palsu, 100 lembar euro palsu, 2 pucuk senjata airsoft gun, dan 2 mobil. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 36 ayat 2 dan atau ayat 3 Jo pasal 26 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Jo 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Tim Humas Polres Pandeglang, Polda Banten, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.